Nah, kita di sini juga udah melakukan observasi dan juga wawancara untuk pemberdayaan ekonomi, dan kita juga mendapat hasil yaitu optimalisasi Car Free Day untuk mendorong usaha mikro kecil menengah di Desa Padangan. Oke, langsung aja ya kita ke pembahasannya. Oke, pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang kenapa kami memilih optimalisasi Car Free Day untuk UMKM di Desa Padangan, yaitu Car Free Day Padangan ini dimulai pada Juni 2025 sebagai inisiatif bersama para pemuda pelopor Dusun Padangan, IPNU IPPNU, dan juga pemerintah Desa Padangan. Kegiatan ini dikelola secara mandiri oleh pemuda desa dan melibatkan 120 hingga 150 UMKM, yang mana 80 diantaranya yaitu merupakan pelaku usaha lokal. Kemudian, para pedagang beroperasi di kampung lapak yang berbasis iuran mingguan sebesar 15.000 yang digunakan untuk biaya operasional, fasilitas lapak parkir gratis, dan identitas pedagang. Masalah utama yang muncul meliputi penataan lapak yang kurang rapi, minim tempat berteduh, serta akses parkir yang terbatas. Kemudian persaingan dengan CFD lain. Nah, dari minim tempat berteduh ini juga cuaca yang tidak mendukung menjadi hambatan utamanya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah laporan ini diarahkan pada bagian metode ABCD yang dapat digunakan untuk memetakan aset, menyusun rancangan pemberdayaan, serta merumuskan tujuan observasi yang mendukung penguatan UMKM dan keberlanjutan CFD di Desa Padangan. Metode ABCD, Asset Based Community Development. Yang pertama yaitu discovery atau penemuan, mengidentifikasi aset manusia, UMKM, pemuda pelopor, IPNU, IPPNU, dan aset sosialnya yaitu partisipasi masyarakat, kegiatan olahraga, interaksi sosial, dan aset ekonominya yaitu keragaman produk, sistem iuran, potensi kunjungan mingguan. Selanjutnya yaitu dream atau mimpi, menggali harapan masyarakat mengenai CFD yang lebih tertata, nyaman, memiliki hiburan rutin, infrastruktur yang lebih baik, dan mampu menjaga stabilitas pengunjung. Selanjutnya yaitu desain atau rancangan, menyusun rancangan peningkatan kapasitas UMKM, penataan lapak, inovasi kegiatan, pengelolaan kebersihan, serta penguatan koordinasi pengelola. Selanjutnya yaitu define atau menetapkan program, menetapkan langkah implementasi, penataan lokasi, kurasi UKM, pengelolaan iuran, pelaksanaan kegiatan pendukung, peningkatan fasilitas, promosi, serta evaluasi berkelanjutan. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hasil observasi. Dari hasil wawancara kita kemarin, kita menghasilkan 4 aset penting dalam CFD Padangan. Yang pertama, itu ada aset individu dan juga ekonomi. UMKM itu menawarkan berbagai macam kuliner yang sangat menarik seperti dimsum goreng, pisang roll, dan juga berbagai makanan yang sangat kekinian. Kemudian, CFD itu juga menjadi sumber pendapatan tambahan yang sangat signifikan bagi para pedagang, terutama pada saat hari Minggu. Kemudian aset yang kedua, itu ada aset fisik. Karena CFD Padangan sendiri itu berada di tengah persawahan, jadi bisa mendapatkan panorama yang sangat menarik dan juga sangat cocok untuk olahraga pada pagi hari, terutama pada saat hari Minggu. Kemudian yang ketiga yaitu aset sosial. Nah, di CFD Padangan sendiri itu dikelola oleh pemuda pelopor Dusun Padangan dan juga IPNU IPPNU Dusun Padangan. Nah, selain itu ada juga antusiasme pengunjungnya sangat tinggi karena rata-rata pengunjungnya itu adalah warga desa Padangan sendiri dan juga warga sekitar yang dekat dengan lokasi CFD Padangan. Kemudian aset yang keempat yaitu aset budaya. Nah, tradisi gotong royong dan juga kebiasaan warga desa Padangan yang berkumpul pada saat hari Minggu itu menjadikan CFD Padangan itu sebagai ruang sosial yang sangat cocok dan juga sangat terbuka untuk semua kalangan. Oke, selanjutnya yaitu rancangan model ABCD. Nah, di sini setelah kita melakukan wawancara dan observasi, kita menemukan 5 rancangan model yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan acara CFD ini. Untuk
dalam penguatan kapasitas UMKM bisa dilakukan dengan pelatihan pemasaran digital, pencatatan keuangan yang lebih sederhana, inovasi produk yang sesuai dengan tren, dan simulasi pembayaran digital. Yang kedua itu adanya penataan fisik. Yang dimaksud dengan penataan fisik ini bisa dengan perapian lapak, pemangkasan rumput, penyediaan area teduh, dan penyusunan area parkir yang lebih tertib. Dan yang ketiga itu adanya inovasi kegiatan. Inovasi kegiatan bisa dilakukan dengan senam massal, zumba, live musik, lomba kecil, serta event khusus seperti bazar di bulan puasa. Dan yang keempat itu adanya kemitraan dan promosi. Nah, ini bisa dilakukan dengan membangun kerjasama dengan brand lokal, sponsorship, konten promosi, dan aktivasi komunitas. Dan yang terakhir itu adanya kelembagaan. Nah, di dalam kelembagaan ini bisa dilakukan dengan memperkuat struktur pengelolaan, meningkatkan transparansi iuran, serta membuat jadwal evaluasi rutin. Terima kasih. Relevansi terhadap SDGs. Program pengembangan Car Free Day di Desa Padangan ini selaras dengan beberapa tujuan SDGs, antara lain yang pertama yaitu SDG 1, tanpa kemiskinan. Car Free Day di Desa Padangan ini mampu meningkatkan penghasilan harian UMKM lokal yang ada di Desa Padangan sehingga mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Selanjutnya ada SDG 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. CFD Padangan ini mampu menyediakan ruang olahraga seperti senam dan juga jogging. Selanjutnya ada SDG 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Car Free Day di Desa Padangan mampu menyediakan ruang usaha rutin bagi 120 sampai 150 UMKM sehingga berpotensi meningkatkan perekonomian ekonomi mereka. Selanjutnya ada SDG 11, kota dan komunitas yang berkelanjutan. Komunitas yang tergabung dalam pengelolaan Car Free Day Desa Padangan ini mampu berkontribusi dalam kelanjutan Car Free Day di Desa Padangan. Selanjutnya ada SDG 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Bekerja sama dengan pemuda pelopor, ibu PBNU, pemerintah desa, UMKM, serta sponsor dan masyarakat sehingga mencapai tujuan bersama. Harapan kami untuk CFD Padangan berkelanjutan, stabil, sukses. Jangan lupa